Pemirsa, Mabes Polri telah menyerahkan penanganan kasus yang menjerat mantan Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Ikhwan Lubis kepada BNN. Terungkapnya kasus ini langsung menjadi perhatian publik sekaligus keprihatinan kita bersama. Jika polisi yang seharusnya berada di garda terdepan dalam perang melawan narkoba justru ikut menjadi bagian dalam pengamanan kasus narkoba, bagaimana pemberantasan narkoba akan semakin menjadi jalan terjal yang berliku. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Kadif Humas Polri, Brigjen Polisi Boy Rafli Amar dan juga mantan Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala. Selamat malam Pak Boy dan Pak Adrianus. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa, Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami memberikan komentar ataupun pertanyaan kepada narasumber yang telah hadir di studio kami melalui nomor telepon yang telah kami tayangkan di layar televisi Anda. Saya akan langsung ke Pak Boy untuk mengetahui, ini kan kasusnya sudah diserahkan oleh Polri kepada BNN. Tetapi sejauh ini apa yang diketahui oleh Polri terkait dengan Ikhwan Lubis ini? Ya, pertama institusi Polri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat ya. Ada oknum anggotanya yang terlibat dalam peristiwa ini. Yang kedua, dalam hal konteks ditemukannya uang 2,3 miliar yang dikuasai oleh AKP Ikhwan, ini tentu menjadi sebuah tanda tanya besar. Jadi proses pemeriksaan itu berkaitan dengan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh BNN, jaringan narkoba Malaysia, Aceh, Medan ya, yang kita ketahui sudah ada tersangkanya. Kemudian tentu memang di awal berkaitan dengan ditemukannya uang ini, Polda Sumut juga telah melakukan pemeriksaan awal ya. Artinya untuk pegangan dari pihak kepolisian. Apa yang diketahui oleh Polda Sumut? Ya, artinya ini masih terus perlu proses pembuktian ya. Biar bagaimanapun uang 2,3 miliar ini kan sesuatu yang tidak wajar ada padanya. Apalagi ini berkaitan dengan sindikat narkoba. Oleh karena itu, apapun alasannya, ini sesuatu hal yang patut diduga ada sesuatu persekongkolan di antara yang bersangkutan dengan sindikat narkoba ini. Oleh karena itu, BNN tentu sekarang sedang mendalami lebih lanjut dalam rangka apa uang itu diterima dan untuk apa. Jadi sebagusnya kita menunggu pemeriksaan BNN lebih lengkap lagi. Tetapi yang jelas, bagaimanapun alasan apapun, kepolisian tentu tidak mentolerir ya dengan fakta seperti ini. Karena biar bagaimanapun ini sesuatu hal yang tidak, suatu tindakan yang tidak terpuji dan patut diduga adanya semacam persekongkolan di antara mereka. Sebelum diserahkan kepada BNN, sempat diperiksa oleh Polda Sumatera Utara, pengakuan dari AKP Ikhwan Lubis dalam pemeriksaan itu uang apa sih sebenarnya Pak? Dimaksudkan untuk apa? Untuk diserahkan kepada siapa? Ya sepertinya ya, ini kan perlu konfirmasi lebih lanjut dengan tetapi pengakuan awal hukum saja. Ada upaya untuk melakukan melalui dia, ada upaya untuk melakukan pengurusan perkara berkaitan dengan narkoba itu. Karena kan yang berkaitan di sini terkait yang sudah terpidana ya. Saudara Togiman itu yang telah sedang menjalani hukuman 12 tahun penjara. Tetapi ini sepertinya di awal pemeriksaan ada sesuatu yang hendak dilakukan oleh yang bersangkutan dengan uang itu. Dan itulah yang perlu kita dalami lebih lanjut lagi. Uang sebesar 2,3 miliar diduga untuk pengurusan kasus, tetapi belum berpindah tangan ini ya Pak, masih berada di rumah AKP Ikhwan Lubis. Nah, kalau dari secara logika, mungkinkah dengan jabatan seorang AKP Ikhwan Lubis dia mampu untuk mengurus sesuatu yang berkaitan dengan yang dipanggil toge-toge ini? Ya, dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan ini mungkin atau tidak, mungkin. Dalam artian kita perlu menggali lebih jauh hubungan di antara mereka ini. Artinya di sini ada bandar narkoba dengan sindikatnya, kemudian ini ada pertemuan dengan oknum kepolisian yang memang bidangnya menangani narkoba. Oleh karena itu tentu kita ingin mencari tahu
dalam kapasitas apa, dan untuk kepentingan apa. Saya yakin pemeriksaan di BNN ini akan memperjelas semuanya. Oleh karena itu tentu kita tidak bisa berbicara substansi lebih dalam. Baik. Kita menunggu lebih baik hasil dari pemeriksaan BNN nanti. Pasca kasus Ikhwan Lubis ini di Polda Sumatera Utara atau di Pelabuhan Belawan sendiri, kemudian adakah pemeriksaan yang lebih intensif terhadap baik atasan maupun bawahan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap Ikhwan Lubis untuk mengetahui kira-kira dia bermain sendiri atau ada yang lain yang juga terlibat? Tentu ini tidak bisa diterima begitu saja ya. Artinya pendalaman ini melibatkan Propam Polri juga. Propam Mabes Polri juga turun langsung, kemudian juga Propam di Polda Sumut berjalan juga melakukan penyidikan lebih langsung. Apakah ini ada kaitan dengan yang lain-lain? Tentu bagaimanapun bagi institusi kepolisian hal ini sesuatu yang memalukan. Dalam arti ini harus diungkap secara tuntas siapa saja oknum-oknum yang berkaitan dengan masalah sindikasi ini. Inilah yang tentunya nanti kita harapkan untuk membersihkan ya. Karena pada prinsipnya kita siapapun yang bersalah dalam hal ini, perannya apapun, tentu itu adalah tidak dibenarkan. Justru seharusnya kita melakukan pemberantasan terhadap mereka dan bisa menegakkan prinsip-prinsip mana yang benar dan mana yang tidak benar. Baik. Sesuatu yang memalukan, Pak Adrianus, kalau Anda mendengar kasus ini, sesuatu yang mengagetkan buat Anda atau sesuatu yang sebenarnya di masa lalu kita membayangkan ini ada terus kemudian ini yang terungkap? Ya kalau mau proporsional, maka memang kita bicara mengenai polisi di dunia ya. Maka memang prevalensi polisi yang kemudian disebut sebagai bad cop itu memang polisi narkotika, gitu ya. Kenapa demikian? Karena dia saja harus sudah masuk kepada jaringan, itu saja sudah membuat dia lalu harus terekspos dengan macam-macam hal, mulai dari alkohol, bahkan harus mengkonsumsi narkotika itu sendiri agar kemudian dia dipercaya, sampai pada soal uangnya. Ya. Nah, artinya apa yang terjadi di Indonesia sebetulnya bukan tidak mengagetkan beda banget amat. Jadi saya lebih memilih melihat dari segi hikmah. Nah, yang menarik adalah bahwa sebetulnya kalau kita bicara mengenai dugaan atau kekhawatiran polisi Indonesia juga memiliki situasi yang sama, masalahnya adalah bahwa nggak banyak yang terungkap. Jadi bagaimana kalau kita lihat kasus ini sebagai blessing in disguise ya, artinya memang memalukan tapi juga menjadi satu entry point bagi pembersihan. Nah, masalahnya bagaimana pembersihannya? Tadi kita bicara dengan Pak Boy, memang mudah untuk mengganti-ganti, memindah-mindahkan orang sesuai dengan TR-nya misalnya. Tetapi khusus untuk kasus narkotika ini, di sini ada soal kedalaman. Sejauh mana dia menguasai jaringan, ada kepercayaan dengan bandar setempat, bahkan juga dia juga harus pura-pura menjadi konsumen agar kemudian dia tahu siapa pasarnya, gitu ya. Dan itu nggak lama, itu lama, maaf. Itu justru adalah kapitalnya seorang polisi narkoba. Nah, di situ lalu kemudian ini dengan bahasa lain, sebetulnya seorang polisi narkotika itu lalu kemudian hanya punya waktu 6 bulan saja untuk kemudian kita tahu dia ini merah putih, tribrata atau sudah berhubungan dengan pihak sana. Karena tadi godaannya terlalu kuat, expose-nya dengan hal-hal itu juga terlalu intens, sehingga tinggal kita bicara mengenai integritasnya saja, ya, imannya saja. Gitu. Nah, dengan kata lain memang nggak mudah untuk pindah-pindahkan karena tadi okelah kemudian kita pindahkan orang baru yang nggak tahu apa-apa, ya akibatnya lalu Polri juga yang kemudian lalu nggak bisa mengejar kinerja kan begitu. Jadi memang ada buah si malakama. Di satu mengejar pengalaman begitu ya, di satu mengejar pengalaman, tapi di sisi lain harus kemudian kehilangan anggotanya karena sudah menyeberang ke kelompok penjahat begitu. Jadi kalau kemudian bisa menarik hikmah, kalau tadi Pak Adrianus bilang, harusnya sih seperti apa sih sebenarnya seorang polisi narkoba itu bisa terus berada di bawah kepolisian? Artinya kesetiaannya tetap berada di kepolisian. Pertama, selalu bekerja in tandem, bekerja berdua. Jadi ada badinya. Nanti kalau dua-duanya ikut? Ya oke lah, tapi minimal kalau berdua itu kan selalu ada unsur kontrol kan gitu. Yang kedua, kita juga bicara mengenai pengawasan yang bersifat elektronik. Jadi dengan kata lain, si atasan juga mengadakan surveillance atas anak buahnya. Ya harus dikatakan bahwa nggak boleh percaya pada anak buah penuh lah begitu. Yang ketiga, dan ini sudah diterobos oleh FBI misalnya, maka setiap kali ada upaya penggerbekan yang kemudian lo menghasilkan sitaan yang besar, maka kemudian ada sekian persen yang kemudian dialokasikan untuk satuannya. Memang bukan untuk orang yang bersangkutan, tapi untuk satuannya, sehingga kemudian satuan ini punya uang untuk
untuk undercover buying misalnya, yang mana lalu kemudian menjadikan dia bisa merangsek masuk lebih dalam lagi kepada jaringan pengedar. Nah, jadi ada semacam reward yang bersifat langsung gitu ya, yang mana membuat lalu si anggota ini ya semangat ya. Oke, dari tiga saran yang dikatakan oleh Pak Adrianus, sudah ada yang diterapkan belum selama ini di Polri, Pak Boy? Ya memang itu adalah saran yang bagus ya dari beliau ya. Memang harus ada saling kontrol ya. Tetapi memang peningkatan pengawasan menjadi sesuatu hal yang perlu dilakukan dengan, katakanlah dengan teknologi informasi. Tetapi yang lebih penting ini adalah membangun karakter ya. Karakter petugas yang berintegritas itu. Sebenarnya program-program pembangunan karakter ini, dengan apalagi saat ini kan ada program revolusi mental dari pemerintah, itu juga menjadi bagian yang harus selalu ditingkatkan, diingatkan. Artinya setiap anggota Polri itu harus dapat menjadi pengawas bagi dirinya sendiri. Karena dia tahu hukum, dia tahu mana yang benar dan tidak benar. Artinya di sana dia dituntut harus dapat mengambil sikap, menegakkan prinsip-prinsip mana yang benar, mana yang salah. Inilah yang sebenarnya harus dibangun, karena lagi-lagi ya kembali kepada moralitas ya, mental petugasnya. Ini oknum ya, oknum. Jadi tidak bisa disamaratakan, tapi sekali lagi pengalaman, jam terbang yang dibutuhkan itu apabila dia tidak kuat dari sisi imannya, maka dia akan lebih setia kepada sindikat-sindikat ini daripada institusinya. Kondisi ini sangat bukan tidak mungkin ya. Jadi sebuah keniscayaan dari hubungan proses interaksi yang panjang, sudah mengenal dan kemudian tergoda dengan berbagai tawaran-tawaran yang materi yang fantastis. Inilah kondisi realitas lagi yang harus diperhatikan ya. Jadi membangun karakter petugas yang benar-benar dapat menegakkan prinsip-prinsip kebenaran. Oke, baik. Kita akan sapa penelpon yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Ada Pak Silaban dari Kalimantan Timur. Silakan Pak Silaban, ingin bertanya atau memberikan komentar? Makasih Mbak. Selamat malam Pak Boy. Selamat malam. Selamat malam Pak Adrianus. Selamat malam. Saya mau menyampaikan satu hal begini, bahwa masalah narkoba itu adalah extraordinary crime. Dan saya melihat polisi dalam hal ini dalam penempatan personil, pemilihan personil, seleksi personil, itu belum menempatkan extraordinary crime itu di dalam seleksi seseorang memimpin satuan. Satu contoh seperti yang ada sekarang ini, Ikhwan Lubis. Ketika kejadian itu terjadi, Kapoldanya berkomentar agak membela anak buah. Kemudian Kapolres juga berkomentar membela anak buah tanpa menunggu apa hasil pemeriksaan BNN. Padahal jelas nyata bahwa uang itu tertangkap tangan. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa jangan-jangan memang ini sumber duitnya Kapolda, sumber duitnya Kapolres. Ditempatkan orang-orang yang begini, dikorbankan. Selama ini mungkin kita nggak tahu yang keberapa kali, dan ini terjadi. Dan saran saya hanya satu, Pak. Tolong extraordinary crime itu di dalam penempatan personil, seperti kami di Samarinda, di Poltabes Samarinda. Ada beberapa kejadian, bahkan kemarin di Balikpapan seorang sersan brigadir polisi mengambil 1 kilogram sabu. Tolong ini jadi perhatian Pak Boy. Extraordinary crime. Ingat, penempatan personil itu betul-betul terseleksi. Bila perlu dididik khusus secara mental, secara psikologis, dites betul-betul untuk menempati satuan-satuan narkoba ini Pak. Terima kasih. Baik, Pak Silaban dari Kalimantan Timur, terima kasih untuk masukannya. Nanti akan langsung dijawab oleh Pak Boy di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.